Imam Busiri beliau menyebutkan huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Dialah kekasih, al-habib dialah kekasih. Siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turja syafa'atuhu, nang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kaina di padang mahsyar sangat diharap-harapakan, sangat didemba-dembakan akan syafaat sidin. Pertolongan sidin akan sangat diharap-harapkan di padang mahsyar nanti. Likulli haulin minal ahwali muqtahimi, dalam menghadapi segala derita dan malapetaka yang menerpa. Karena diriwayatkan bahwasanya nanti di padang mahsyar seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu berkumpul di suatu tempat, yang mana dalam riwayat mengatakan matahari itu sejengkal daripada ubun-ubun kita. So di padang mahsyar kaina, semua orang di sana menantikan akan siapa yang awal memberi pertolongan, karena sibuk huru haranya begitu besar luar biasa. Maka seluruh orang tadi berkumpul di padang mahsyar itu pergi kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Pergi kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Pergi itu bukan kayak kita wah ini berpergian ada pakai kendaraan atau pakai mobil dan lainnya. Itu berjalan, dan perjalanan cukup lama dan sangat-sangat melelahkan. Artinya apa? Benar berjalan. Maka sudah hari panas, kada ada makanan, kada ada minuman, bakajel, lapah luar biasa. Nah itu karena seluruh manusia itu berkumpul tulak menuju ke Nabiullah Adam alaihi salam. Kenapa yang diminta kepada Nabiullah Adam alaihi salam? Wahai Nabi Adam, pian Abul Bashar, pian orang pertama di muka bumi, tolong mohon kepada Allah Ta'ala, berikan kami ini pertolongan, berikan kami ini syafaat. Dipinta Nabi Adam. Nah, ujar Nabiullah Adam, ampun maaf benar. Aku hanya lapah ngurusi diriku seorang, sibuk aku ngurusi diriku seorang. Kayak apa hendak ngurusi orang yang banyak ini? Sedangkan aku aja masih berurusan diriku seorang. Mohon maaf ya Nabi Adam, taruh sakalain aja. Hendak awak aku saya itu hendak awak dulu nah. Nah, hendak awak dulu Nabi Adam. Lalu kayak apa? Tulak pulang kemana? Kalau Nabi Nuh alaihi salam. Coba bang tulak kepada Nabi Nuh. Nah, tulak kepada Nabi Nuh alaihi salam dengan pertadangan permintaan yang sama. Wahai Nabiullah Nuh alaihi salam, pian diberikan Allah subhanahu wa ta'ala umur yang panjang sampai 1000 tahun lamanya. Jadi Nabi Nuh alaihi salam itu hidup sidin di dunia ini dengan umur 1000 tahun. Luar biasa. Kita sekarang, kita wah ini seabad aja bilang hampir kadede, apalagi sampai 1000 tahun. Nah itu Nabiullah Nuh alaihi salam diberikan Allah umur yang panjang, yaitu dengan umur 1000 tahun lamanya. Nah, tulak kepada Nabi Nuh, sesampainya kepada Nabiullah Nuh alaihi salam, wahai Nabi Nuh, seluruh kami ini memintakan pertolongan kepada pian. Maukah pian memberikan syafaat kepada kami? Kami ini lapah benar-benar, maka bakajel, panas. Nah, ujar Nabiullah Nuh, mohon maaf aja bang, aku sibuk awan diriku seorang juga. Aku sibuk urusanku pribadi juga. Kadang-kadang juga aku memberikan buatmu syafaat nih, memberikan pertolongan kadang-kadang, karena aku masih sibuk dengan urusanku seorang. Juga bang, tulak kami Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian berjalan pulang dengan perjalanan yang lama dan cukup sangat melelahkan, lapah benar. Tulak berangkatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sesampainya karena Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, dengan permintaan yang sama. Dua orang Nabi sudah menolak permintaan kami. Diharapkan pian awak
menolong kami nih, berikan kami syafaat, berikan kami pertolongan. Nah, ujar Nabi Ibrahim, aku pun juga kada kawat minta pertolongan, aku pun kada kawat juga menolong buatmu, karena aku pun juga masih sibuk awan diriku seorang. Oh, makanya 3 orang Nabi deh kada kawat. Kayak apaan? Lalu coba bang dia tolak bang Nabi Musa, kepada bang Nabi Musa berjalan pulang, berjalan di padang panas, ada bermakanan, ada berminuman, membayang akan aja gitu apa ada, apalagi kita merasakan yang sesungguhnya. Nah, sampai kepada Nabi Musa alaihi salam dengan permintaan yang sama, wahai Nabi Musa, berikan kami syafaat. Itu aja, minta syafaat ke Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, aku pun juga sibuk dengan urusanku seorang, kada kawat juga aku memberikan syafaat. Oh, apa benar deh, 4 orang Nabi Rasul didatangi kada kawat memberikan syafaat. Nah, coba bang dia pulang kalau Nabi Isa pulang, berangkat pulang, jalan pulang. Kalau Nabi Isa sampai ke Nabi Isa dengan pertanyaan yang sama, dengan jawaban yang sama juga. Intinya Nabi Isa juga kada kawat memberikan syafaat, kada kawat memberikan pertolongan kalau umat manusia. Lalu kayak apa? Coba bang dia minta syafaat ke anu Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan pulang berangkat sampai kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, engkau adalah nabi terakhir, engkau adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau orang yang dosanya diampuni sebelum dan sesudahnya. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami syafaat, berikan kami pertolongan. Sampai kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah taala. Mohon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud mohon kepada Allah taala. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bangkitkan kepalamu. Apa yang engkau minta akan kukabulkan. Silakan engkau bersyafaat, maka akan terima syafaatmu. Nah, jadi perlu proses yang panjang, sangat panjang perjalanan untuk mendapatkan pertolongan dan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini bertahan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat yang kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan kepada para sahabat-sahabat beliau, para ahli dzurriyyah, para habaib dan orang-orang yang gemar mengikut sunnah beliau sampai hari kiamat. Yang ulun muliakan kepada para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kepada para ustadz yang ada di tengah-tengah kita ini, dengan rasa takzim dan rasa hormat ulun tanpa mengurangi rasa hormat ulun mohon maaf karena ulun yang berceramah pada malam hari ini sebetulnya juga yang diminta Ustaz Zikri, Anda Ustaz Zikri, namun karena beliau berhalangan untuk hadir, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka ulun yang sebagai penggantinya. Jadi ulun di sini kan ada apa-apanya, hanya pengganti aja juga. Istilah ibarat bentuk bersirap aja juga, bersirapin ada ulunnya, ada apa aja di amunnya ada tak salah, jadi maklumnya aja. Artinya gitu penggantian, adanya kayak aslinya. Amun barang tuh, amun KW kan ada kayak aslinya juga. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya ulun karena ulun yang berceramah pada malam hari ini. Kemudian yang ulun hormati kepada para panitia pelaksana dan para penyumbang, para penyokong yang sehingga terlaksanalah acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Dan kepada para hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Pernah dikatakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi tentang keutamaan
orang yang menghadirkan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, "Ma min syakhsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burrin aw syai'in akhara minal ma'kulati illa zaharat fihi al-barakah." Ujar Imam Fakhruddin Ar-Razi, tidaklah seseorang yang membaca akan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya yang diperbuat oleh seseorang tadi membaca maulid Nabi. Maulid apa aja? Terserah aja maulid apa. Yang penting dibacakan maulid. Kayak kita umpama berjanji atau apa saya berjanji, yang penting dibacakan maulid. Kemudian diurang membaca maulid itu diandaki milhin. Milhin itu bahasa kitanya garam atau uyah. Sat itu bahasa Inggrisnya, tapi jangan juga sat, ngalih bahasa Inggrisnya sat. Ya, jadi diandaki uyah di hadapan orang nang membaca maulid. Ada uyah apa nang ada di padaringanmu, piksil enggak? Raiku, ayo raiku sageber, hendak orang membaca maulid. Uyah, piksil macam-macam aja. Nang ada di padaringan, Anda ke hadapan orang membaca maulid. Atau augurin atau gandum. Kita sini bilang ada di gandum. Lama bangnya beres. Nah beres diandak kau orang maulid, kau orang membaca maulid. Karena beres itu bila sudah orang baca maulid di kampung awal ada di padaringan. Nah, atau apakah ada beres juga au syai'in akhara minal ma'kulati, ataupun jenis makanan yang lainnya. Asal aja. Pokoknya dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, asal dihadirkan jenis makanan di orang nang membaca maulid. Amunnya kadang-kadang dihadapkan di orang yang membaca maulid, paling kada dihadirkan di majelis maulid itu. Di mana orang yang membaca maulid, kita hadir, kita bawa itu. Nah, sarah aja buah-buahan atau apapun jenis makanan, mau makanan itu nang masak ataupun nang kada masak, diandak di orang yang membaca maulid. Napa jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi fadilahnya, illa zaharat fihil barakatuh, kecuali makanan-makanan, hidangan-hidangan yang dihadirkan di orang maulid tadi akan nampak keberkahannya. Keberkahan akan nampak diberikan oleh Allah kepada makanan-makanan yang kita hadirkan di orang maulid tadi. Barakah itu macam-macam. Barakah yang utama bila kita makan makanan itu kanyang, barakah utama. Namun apa barakah? Barakah itu ziyadatul khairi. Artinya barakah itu bertambah kebaikan. Ada duit kita dapat, bila duit itu kita gunakan untuk kebaikan, umpama panitia besaruan karena kita malam 13 bulan Rabiul Awal ini pajangan mengadakan maulid gelanggar. Nah, pas benar aku menjulung duitnya. Nah, segan acara kemaslahatan acara maulid. Nah, itu pun juga termasuk di antara harta kita nang bebarakah. Karena apa? Karena digunakan untuk kebaikan. Ziyadatul khairi, bertambah kebaikan. Nah, itu artinya barakah. Bila bertambah kebaikan, mau harta atau makanan, bila kita bertambah akan kebaikan, maka itulah yang akan menjadikan keberkahan. Nah, kemudian ujar Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa fi kulli syai'in wasala min dzalikal ma'quli fa innahu yattaribu wa la yastaqirru hatta yaghfirallahu li aqlihi. Nah, kemudian jika makanan yang kita hadirkan di majelis maulid tadi kita makan, niscaya ujar sidin, walaupun istilahnya tuh sekali makan aja tuh makanan, walaupun istilahnya makan saya ini nih makanan tadi, kecuali bila sudah masuk ke dalam perut, niscaya makanan itu tidak akan berhenti berguncang sampainya memohon kepada Allah Ta'ala supaya orang yang memakan itu diampuni akan dosa-dosanya.
Kayak apa? Kenalnya fadilah orang yang menghadirkan makanan di majelis maulid. Makanya bila ada orang maulid itu jangan duduk-duduk. Enak ada dapat berapanya. Maka aja malam ini pembacaan berjanji ini langsung. Hanya jauh bila sudah orang anak untungan hanya kalanggar. Nah, jadi anak mendapatkan barakah berdulu kalanggar juga. Umpat juga hadirakan juga diri. Makanan di orang yang membaca maulid supaya apa? Supaya dapat keberkahan. Karena amun sudah orang anak makan, hanya datang pandudian, beli pandudian. Kenapa jadi beli pandudian? Makan bang genjangnya. Nah, ya, maka pasti para lawang pulang pada kawah orang keluaran. Tentu dia datang. Nah, jadi bila orang baca maulid, amun awak kita alokasi juga datang. Supaya apa? Supaya mendapatkan akan keberkahan. Fa innahu yaqribu wa la yasqir hatta yaghfirallahu li aqlihi. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi melanjutkan perkataan sini, wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in. Nah, ujar Imam Fakhruddin Ar-Razi, siapa aja yang membaca maulid kemudian di majelis maulid itu dihendaki banyu. Nah, dihendaki banyu. Banyu dihadirakan di orang majelis maulid. Faman syariba min dalikal ma dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin. Ujar sidin, siapa orang yang meminum banyu maulid, banyu itu dihendak di orang maulid, kita dapat, kita jujur, kita ada kehadapan orang membaca maulid. Bila kita minum faman syariba min dalikal ma'i dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin. Barang siapa yang meminum minuman itu walaupun istilahnya setaguk, maka akan masuk ke dalam hatinya 1000 nur, 1000 cahaya dan 1000 rahmat. Dan wa kharaja minhu alfu ghillin wa illatin, dan akan keluar dari dalam hatinya 1000 sifat dengki dan penyakit. Nah, jadi awalnya karena kita pina usang atau ada yang dipikirkan, belum kesampaian, belum dapat jalan keluarnya, ayo bismillah, bawa banyu. Atau banyu kan biasanya setiap kita ada maulid itu masih ada banyu sediakan. Nah, cukup hadirakan, mudah-mudahan permasalahan kuning keluar bisa. Mudah-mudahan permasalahan kuning terselesaikan. Macam-macam atau permasalahan di rumah tangga bertangkar aja terus, bergerunuman aja terus, sampai nang laki lah bergerunung kayak nang bini ulang bergerunung bila nang bini nang laki ulang ayumannya muyak nang sebelah rumah mendengar, oh mana aja mana ibu siar dua ada henti-hentinya nih bertangkar, mana ibu siar dua lagi kayak menangis nang bini, wah ada lagu yang ibu siar nang menangis ya Allah ya Allah. Oh Indosiar tuh bilang tiap hari nih itu harus juga. Maka alih bilang tak untung tuh hendak lagi pulang dari Sembantor, maka bisa benar nih buat TV ini pas nang ramiannya tuh sponsor. Kayaknya jadi penasaran loh, aku kayaknya dulu sembahyang aja, mana tuh ngakan sinetron aja, apa kelanjutannya buat TV ini macam-macam ya juga. Tak karena mau nonton alih aja lagi ya. Orang aja lengger kayak tahu aja menonton akan ini hal kayak apa nih misalnya lanjutnya aja laki nang bini kayak apa aja itu minum banyu maulid insyaallah barakah ya Allah terselesaikan permasalahannya. Kayak nang trading topik orang ini kan nang artis papan atas nang anak bercerai kan nang kadir nah minum banyu maulid itu juga. Gua kan mulai sini sana tarang tambangnya minum aja banyu maulid ada nomor biaya ayo tuh banyu maulid tuh kalau kau terselesaikan menggemparkannya. Jadi barakahnya tuh luar biasa nih. Barakah orang yang meminum banyu maulid
atau takana anak kita di rumah pina ya istilahnya ada kurang dapat lah, bukan kan dapat, kurang dapat belajar. Ayo sambil kita berusaha melajari dan sambil juga ikhtiar dengan banyak maulid cucuk kena nana bila sudah tuntungan maulid nak minum makan banyak maulid, minum kian banyak maulid, mudah-mudahan tarang hati pian. Karena tadi kan penarang hati, salah satu penarang hati banyak maulid ini lapah bapal anak dan bismillah banyak maulid. Jadi harap benar banyak maulid orang kita cucuk kena minum makan karena anak, atau orang bertangkar di minum makan. Jadi akan mendapatkan keberkahan dan akan keluar daripada hatinya itu 1000 macam penyakit dan 1000 kedengkian. Ada melihat orang dapat nikmat, belum kada nyaman hati bergerunung, oh mak itu gitu. Hanya semalam makan kandret mak, oh ini kamu ulang lagi ya. Mudah-mudahan itu cinta malamnya ayo amun anak juga usaha itu anak ya doa ya Allah mudah-mudahan kawak jualan amun mairi orang dia ada habisnya kayaknya orang sambil pulang orang berumah pulang ngajaran sakit pulang hati aja hatiku asal dikarepet bideu bang mulai dia tuh jemu nah akan keluar daripada hatinya itu sifat dengki. Kapian amun sudah dengki ini ada zaman nih bang sampai kamu lagi bisa merawat orang tuh ada soal apa ada tidak ngerti kenapa hati bawaan hati nang tarik sarik melihat orang dapat nikmat. Nah kebetulan kehidupan seorang misalnya cukup aja kehidupan orang mang indewah benar. Nah jadi ujar Rasulullah SAW, amun kita melihat akan perkara dunia itu pandang orang yang di bawah pada kita. Aku nih kayak ini ada lagi yang sakit padaku, ada lagi yang ibaratnya seorang kalau aja makan 3 kali sehari beberes saja besi. Orang makan beberes semua nggak ya Pak? Orang makan sekali sehari itu nggak ya Pak? Nang makan sekali sehari itu Pak? Nang sehari aja anak makan mencari dulu makan berniatan dengan orang yang lebih di bawah daripada kita bila kita melihat akan perkara-perkara dunia. Namun bila kita melihat akan perkara-perkara akhirat pandang orang yang lebih tinggi pada kita. Misalnya kita bersedekah infak segan acara maulid itu 100.000, ada orang yang 200.000 tambahin juga seorang 300 400. Jadi kalau dalam akhirat itu kita disuruh untuk melihat orang yang ke atas daripada kita, artinya orang yang lebih harap daripada kita. Jadi jangan merasa akan harap diri kita ini, karena ada lagi orang mengharap pada kita. Kita banyak udah bersedekah, ada lagi orang yang banyak sedekah. Aku tegamnya hanya menjolong orang panitia 100.000. Tapi nang dimakan panitia, Pak aku tuh lah, ya betul pahala. Pak aku tuh lah jangan menyumbang 100.000 nang dimakan panitia aja. Cuma aku ada hendak banyak, betul ngaran aja. Untuk pasangan panitia hamba Allah aja lah aja. Menggambil kalau kawan nih, tahu lah ya, hamba Allah tuh siapa? Pak aku tahu lah aja. Pada kan orang lah, betul lah pahala nang didapat. Kemudian hadirin wa hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Dan menjadi Imam Fakhruddin Ar-Razi, wala yamutu dzalikal qalbi yauma tamutul qulub, dan hatinya itu kada bakalan mati pada kaina di mana Allah taala matikan hati-hati. Nah, di dunia aja kita akan mati hati itu kadanya di antara alamat atau tanda mengetahui diri kita nih mati kada hati. Di dalam kitab Hikam ujar Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari disebutkan, siapa orang yang pada ketika ia keluputan mengerjakan ketaatan tidak ada sedih di dalam hatinya, itu tanda orang mati hatinya. Kita tuh keluputan mengerjakan suatu ketaatan, ketinggalan, ada sedih. Nah ujar Imam Ibnu Athaillah itu diantara salah satu orang yang mati hati.
Caranya kayak pondok sedikit, minumi banyu maulid. Nah, di antaranya supaya hidup dalam hati kita. Nah, kemudian ujar Imam Fakhruddin Ar-Razi, "Wa man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahim masqukah." Barang siapa, ujar Imam Fakhruddin Ar-Razi, membaca maulid, tetap membaca maulid, tapi napa nang dihadirakan di majelis maulid itu ala darahima maskukatin fiddatan kanat au dhahaban. Ya, artinya itu garis besarnya bila kita pembacaan maulid kita hadirakan duit. Itu aja udah. Kita hadirakan duit di tempat orang membaca maulid. Duit tasar aja duit napa? Karena duit yang kita hadirakan di majelis maulid itu kita jadikan pipikan. Ayah masih kan orang mang di mulutan di rumah-rumah nang ya Nabi salam non gentungan di gentungan ini gentungan duit. Nah itu tuh menghadirakan duit di majelis maulid karena duit itu dijadikan pipikan. Anak kan pipikan ini tugasnya tuh memikat supaya nah ayo kesini ya, yo Soekarno Hatta ya. Saya 1000 abang kesini kalani aku sorangan lah. Nah karena ada duit biar perlu duit kita nih mengamalkan nih bawa duit karena duit yang kita hadirkan di majelis maulid itu wa khulitatil qadarahim bi ghairiha waqa'at fihal barakah. Nah bila nang duit kita hadirkan di majelis maulid itu kita campur karena awan duit kita nang ada di dompet jadi akan dipikat. Ayo duit 50.000, ayo kesini, kemana aku? Nah, ya bisa banget kan gede-gede jadi kiyo. Ayo 1.000 ada usahain. Pemilih juga rupanya pikat nih lah. Tahu juga pikat nang genal nang halus. Nah, ujar Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena dicampur itu kak duit nang ada di dompet. Nah, kenapa? Wala yaftaqiru sahibuha wala tafrugu yaduhu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya orang yang melakukan demikian itu kada akan fakir, kada akan miskin, dan tangannya itu tidak kosong daripada duit. Artinya ada taruh duit, hendak habis ada duit, pulang hendak habis ada pulang duit. Hanya pian ulun mengamalkan ini sampai ini kada suka kesulitan duit. Pakai duit ya saja. Nah, jadi intinya bagusnya kita mengamalkan ini supaya apa? Supaya memikat deh. Karena kita ada berduit, memang perlu juga kita mau duit lah. Lain juga rasanya kan berduit itu lain rasanya. Nang ianya dulu aman ada nang hendak ditukar kada berduit ngaluh bang apalagi nang di rumahan ayo abahnya aja apa ini ngaluh di bang apalah. Jadi bagus ada duit juga lah. Campur deh duit nang kita hadirkan di majelis maulid ada kamu duit ada. Nah ada 5.000 nah ini dicampur kan duit yang ada di dompet, maka tangannya ada bakalan kosong daripada duit dan ya deh ada bakalan miskin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Sedikit. Kemudian ada suatu cerita tentang orang barakah daripada orang yang merayakan akan Maulid Nabi Muhammad SAW ini diceritakan oleh Al-Imam Yusuf An-Nabhani bahwasanya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu itu di Baghdad ada sepasang suami istri yang mana kehidupannya itu sangat miskin. Dalam artian istilahnya tuh makan sehari aja bilang ada kawan, makan sehari ini bilang harus tetangga dulu mau makan nih, orang di sekitar makan ininya nih. Tapi keinginan suami istri ini kuat. Kenapa? Hendak dia merayakan Maulid Nabi, hendak dia mengundang orang ke rumahnya supaya orang membacakan Maulid Nabi.
Kayak apa caranya nih? Jangan kan duit makan aja bilang orang memberi, marapakan orang dulu. Jadi kayak apa nih? Ada pakaian yang dia satu-satunya harta nih, selain rumah. Hendak rumah dijual, kan mana lagi ke tempat. Jadi ada pakaian nang dipakai nih. Bismillahirrahmanirrahim, pulang ke pasar, jual non pakaian nih. Sampai dihargai orang kurang lebih daripada 20 dirham. Dirham itu duit daripada dinar. Dirham duit yang terbikin daripada dirham. Duit terbikin daripada perak. Nah, kalau dinar itu duit yang terbikin daripada emas. Dikatakan 1 dinar, amun dinar atau emas lebih segram emas 1 dinar. Amun yang ada besi dinar tuh simpan ya, atau bila dijual larang emas tuh ini. Sambil ratusan kalau segramnya tuh. Nah, barang sejuta. Jadi cair orang ada dirham tuh, nang bujur dirham asli terbikin daripada emas. Itu kalau ditimbang tuh lebih segram, lebih pada segram emas. Ada orang bahari itu sugih pada kita ini. Kalau ini kita kan ke atas saja. Orang bahari apa emas kan dia kan. Emas orang kira ada gempa kan. Sugihnya orang bahari. Nah, orang yang miskin ini dihargai akan pakaiannya tadi 20 dirham uang daripada kira. Nah, kemudian duit harga baju, duit harga pakaian tadi ditukarakannya ke makanan nyaman. Sampai dikatakan orang miskin tadi kada semua belum makan makanan yang nyaman tuh ditukarnya. Demi apa? Demi mengundang orang untuk pembacaan maulid ke rumahnya. Ditukarai nasi macam-macam, nasi mandi, nasi samin, nasi bukhari, macam-macam, nasi manasi, iwak ditukar iwak, macam-macam iwak. Nah, boleh ke rumah besaruan orang kampung. Namanya di orang kampung itu ada juga tuan guru besaruan. Kainalah imbah isa datang niakan ulun hendak kebijakan maulid ke rumah. Tolonglah ditanyakan. Lalu sampai waktu isya, sampai imbah isya jam 9 hari ditunggu-tunggu. Kada datang juga nih undangan. Kemana? Kada datang juga nih. Gelisah juga, kada datang. Ya, inisiatif aja nak mencari pas di tengah jalan. Luan bertamuan awan para undangan tadi. Takut nih anak kemanaan nih. Kami ada saruan di lain. Saruan kalau orang yang suki pada ikam. Kenapa itu? Maka aku dulu mau undang. Orang yang suki tadi kada dulu. Tadi mau undang. Kenapa terang? Kenapa kisahnya nih? Ini suki bang. Ikam pada suki aja. Ikam makan aja diberi makan orang, marah makan orang. Makan apa kami? Maaf anak kami makan ke rumahmu. Amun kami diundang, ibaratnya kami hadir kalau mau makan apa lain kami. Nah, rupanya makan aja di pikiran juga. Jadi kecewa itu orang nih undangan ada di tangan, kecewa, sakit hati ini. Inkasara qalbuh, pecah hati ini, sakit bang. Kemudian si miskin ini buka, lari sepanjang-panjangnya lari kemana? Buka Pak dermaga atau istilah kita pelabuhan. Nah, buka ke pelabuhan kapal, berkuriak dengan sepanjang-panjangnya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sampai 3 kali berteriak mengatakan ya Rasulullah. Ulun ini walaupun miskin, tapi niat ulun hendak dia merayakan maulid. Ulun hendak merayakan maulid, tapi nampak orang kan di tangan. Orang sekalinya lebih memilih yang sugih benar miskin. Sakit hati ulun. Nah, kemudian beberapa saat dari kejauhan nampak sebuah kapal pesiar. Kapal pesiar kenal. Kapal pesiar itu menampung bisa ribuan orang. Kenal apa? Nah, kapal pesiar nampak cahaya itu dari kejauhan. Luar sampai ke dermaga,
Kemudian kapten kapal berdiri di depan kapal pesiar itu, dilihat oleh si miskin tadi seorang kapten kapal yang indah wajahnya, bentuk tubuhnya dan wataknya. Kemudian si kapten kapal ini bertakon luar kamu miskin tadi, ayu qarya hada, kampung apa nih? Ini pendulangan ya. Nah, apa aja pendulangan? Ujar si kapten kapal, awakah kami mengandak kapal ini dulu? Kami kehabisan perbekalan. Kami ke sini hendak bermandak di sini, hendak mencari perbekalan. Karena perjalanan kami masih jauh. Kami kehabisan perbekalan. Ada kan kira-kira perbekalan di sini? Pikiran udah miskin, nah aku tuh banyak makan nasi, banyak makan makanan di pasar, makanya gak nyaman. Kan makannya apa sebenarnya nih? Ada orang nang memerlukan. Ayo aja, jadi miskin tadi, almah ulun tapi bukan pian nakon lah baca akad maulid. Jumlah orang yang ada di kapal itu hanya 12 orang aja, 12 orang. Ayo aja nang kapten kapal nih, tolak aja berangkat kalau masih miskin. Kemudian membacakan maulid, sehabis membacakan maulid diberi makan nih orang tadi dengan makanan yang nyaman-nyaman tadi. Nah kemudian imbah makanan diberkati yang ulang. Ada sangka walaupun miskin nanti berberangkat. Kada tahu ada rezekinya. Berberangkat kalinya diberkati ulang, disangui ulang. Kemudian dilepaskan pulang sampai ke ulang. Kayak patuh benar ya Bang. Nah kemudian pas lagi keluar dari rumah, nang bini di dalam bersimpon. Sekalinya nang bini pas bersimpon tak riak, histeris. Mendengar nang lagi, segera nang lagi pulang ke dalam rumah, takjub sekalinya. Kenapa? Sekalinya nang bini melihat di setiap piring nang disediakan makanan tadi itu ada duit yang terbikin daripada dinar sebanyak 12 dinar. Satu piring itu 12 dinar kali 12 piring. Berapa banyaknya? Sama dengan banyak. Kelapaan itu. Jadi setiap piring itu 12 dinar dan piring itu berjumlah 12 butir. Ini duit bukan apa tadi kita tinggal. Ini ngarannya orang miskin, walaupun ia miskin, tetapi ia mengamalkan akan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul halal fariidatun ala kulli muslim. Menuntut yang halal, mencari yang halal itu difardukan bagi setiap orang muslim. Walaupun ada beandakan orangnya sudah kadedaan, maka banyak kan pulang. Amal kita kadang orangnya udah jauh-jauh dah. Sagem tuai lagi nih apa aja. Ada si miskin ini ia mengutamakan akan kejujuran. Nah, salah satu kan di antara sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul ialah siddiq, itu jujur, benar. Nah, jadi ayatnya ampun orang nih, ayo berikan sesahi orang tadi. Kalau kan jauh belum, ambil nih, berikan orang. Pun orang udah tinggal, kita kada boleh mengambil nih karena apa? Karena lain kita. Nah, walaupun dia miskin tetapi apiknya luar biasa. Kada ampuninya, ada mau ambil, semua berikan. Begitu saya belum lagi, ajar pakil pulang, ambil panggungan, berikan. Ambil pinjari, berikan. Hendak mau berikan orang tadi. Nah, sekali sampai ke pelabuhan, sekalinya kapalnya sudah berjalan, kapalnya sudah berlayar. Nah, kata Korea hai, penghuni kapal, nih, duit rupiah tertinggal, duit rupiah dia tertinggal. Kemudian si kapten kapal tadi berdiri dengan tegak dan mengatakan, wahai Fulan bin Fulan, ketahuilah olehmu bahwasanya uang yang ada di atas piring makanan itu semuanya untukmu.
karena itu sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena engkau mau merayakan akan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah olehmu wahai fulan bin fulan, sesungguhnya orang yang dibacakan Maulid itu ialah aku. Ujar Kapten apa? Sekalinya Rasulullah yang hadir di rumahnya. Ya Allah ya karim, luar biasa. Walaupun miskin, Rasulullah yang hadir ke rumahnya. Tapi dengan kapten kapal, Rasulullah hanya yang hadir. Itu dia Rasulullah sebagai balasan untuk ikan di dunia. Karena apa? Karena ikan telah mengadakan akan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya amun kita bermaulidan kada usah tanggung-tanggung anak mengeluarkan duit. Karena insya Allah ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semula tadi orang miskin mengeluarkan 20 dirham aja. Tapi apa balasannya? Dinar. Balasannya emas. Jadi itulah salah satu di antara kisah akan keberkahan orang yang merayakan akan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini aja yang dapat ulun sampaikan pada malam hari ini. Sebelumnya ulun minta ampun dan maaf kepada buan-buan beritaan karena ulun mungkin panumnya di sini karena jelaslah ulun panumnya di sini buan-buan atau beritaan. Jadi ulun minta maaf kalau ada dalam penyampaian ulun tadi nang kurang berkenan dalam hati buan-buan atau ada kesalahan, ulun mohon dimaafkan karena ulun ini apa ada juga istilahnya bersirap pun ada juga. Nah, jadi ulun sekali lagi mohon dengan sangat minta maaf yang sebesar-besarnya. Minta maaf, minta ridha, minta halal kepada buan-buan beritaan. Salah dan khilaf mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah afwan minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit waktu kami minta izin hendak memberikan brosur kami diberikan itu ada rumah tahfiz Al-Quran. Jadi itu khusus untuk lagian, syaratannya mulai tamat SD sampai tamat SMA, dan siapa yang masuk ke situ insya Allah semuaan ada bayaran gratis dan makan jamin 3 kali sehari. Ini ada brosur yang itu dibagikan, itu ada nomor kontaknya. Jadi makan dijamin 3 kali sehari dan semua fasilitas disediakan. Jadi kalau ada yang atau keluarga tangga yang hendak menghafal Al-Quran, atau kami diberikan ada mengadakan rumah tahfiz Al-Quran. Tapi bermalam diberikan itu. Di semuaan gratis, insya Allah semuaan gratis. Dan bagi yang santri yang berprestasi itu insya Allah kayaknya akan disekolahkan ke Yaman, ke Hadramaut insya Allah. So kayaknya bagi santri yang ada dilihat berprestasi itu bisa disekolahkan ke Tarim Hadramaut. Jadi semua biaya insya Allah gratis atau ada bayar. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.